Salam, selamat malam sahabat terkasih. Di penghujung hari ini, saat tubuh mulai lelah dan pikiran perlahan ingin beristirahat, kita datang kembali kepada Tuhan. Malam adalah waktu yang jujur. Ketika topeng dilepaskan, ketika kita lebih berani mengakui bahwa kita butuh dipulihkan. Firman Tuhan malam ini diambil dari Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Hanya 3 ayat, tetapi syarat dengan kuasa pemulihan, kehadiran Tuhan, dan kerinduan manusia yang mendalam. Mari kita membaca Lukas 6 ayat 17 sampai 19. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Sahabat terkasih, Tuhan Yesus turun bersama murid-muridnya dan berdiri di tempat yang datar. Banyak orang datang dari berbagai daerah, dari Yudea, Yerusalem, bahkan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang dengan satu tujuan, untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan. Orang-orang yang dirasuk roh jahat disembuhkan. Semua orang berusaha menjamah Tuhan Yesus, karena kuasa keluar dari dia dan menyembuhkan mereka semua. Sahabat terkasih, Lukas menulis bahwa Tuhan Yesus turun dan berdiri di tempat yang datar. Ini detail yang penting. Tuhan Yesus tidak menjaga jarak. Tuhan Yesus tidak tinggal di tempat tinggi. Tuhan Yesus tidak hanya mengajar dari kejauhan. Tuhan Yesus turun untuk menjumpai manusia. Ini berbicara tentang hati Allah. Allah yang tidak jauh, Allah yang mau hadir, Allah yang mau berdiri sejajar dengan manusia yang lemah. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan hanya hadir ketika hidup kita rapi. Padahal justru dalam Alkitab, kita melihat Tuhan turun ke tengah kerumunan yang sakit, lelah, dan terluka. Renungan malam ini mengingatkan kita, Tuhan tidak menunggu kita kuat untuk mendekat. Tuhan justru mendekat ketika kita lemah. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, mereka datang untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan. Mari kita perhatikan urutannya. Yang pertama, mendengar dia. Yang kedua, disembuhkan. Ini bukan kebetulan. Banyak orang datang dengan kondisi berbeda. Sakit fisik, jiwa yang tertekan, hidup yang kacau, hati yang penuh beban. Namun, satu hal yang sama, mereka mau datang kepada Yesus. Tidak semua orang datang dengan iman besar. Tidak semua datang dengan hidup yang benar. Tetapi mereka datang dengan kerinduan. Malam ini, mungkin kita tidak punya kata-kata doa yang indah. Namun, jika ada kerinduan kecil dalam hati kita untuk datang kepada Tuhan, itu sudah cukup baginya. Sahabat terkasih, ada seorang perempuan bernama Maria. Setiap malam ia sulit tidur, bukan karena kopi atau gadget, tetapi karena pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Ia memikirkan anaknya, pekerjaannya, dan masa depan yang terasa tidak pasti. Suatu malam, ia berkata dalam hati, "Aku capek berdoa panjang. Aku cuma mau dekat dengan Tuhan." Ia membuka Alkitab, membaca satu ayat, lalu diam. Tidak ada kata, tidak ada permintaan,
hanya kehadiran. Beberapa menit kemudian, air matanya jatuh. Bukan karena masalahnya langsung selesai, tetapi karena hatinya terasa lebih ringan. Maria berkata, "Malam itu aku sadar, aku tidak selalu butuh jawaban. Kadang aku hanya butuh berada dekat dengan Tuhan." Seperti orang banyak dalam Lukas 6, Maria tidak membawa solusi. Ia hanya membawa dirinya. Dan disitulah pemulihan dimulai. Sahabat terkasih, firman Tuhan berkata, "Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya." Kuasa Tuhan bukan hanya konsep. Kuasa Tuhan aktif, mengalir, dan menyentuh. Yang menarik, tidak semua orang berbicara langsung dengan Yesus. Tidak semua dicatat namanya. Tidak semua punya kisah dramatis. Namun, firman Tuhan berkata, mereka semua disembuhkan. Ini mengajarkan bahwa Tuhan melihat setiap orang secara pribadi. Tidak ada doa yang terlalu kecil. Tidak ada luka yang terlalu tersembunyi. Malam ini, mungkin tidak ada tangan yang menjamah kita secara fisik. Namun, hadirat Tuhan sanggup menjamah hati kita. Sahabat terkasih, renungan malam adalah waktu yang tepat untuk bertanya dengan jujur. Apa yang aku bawa hari ini? Luka apa yang aku sembunyikan? Kelelahan apa yang belum aku serahkan? Lukas 6 ayat 17-19 mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak meminta kita menjelaskan semuanya. Tuhan hanya mengundang kita untuk datang dan mendekat. Kadang pemulihan tidak langsung mengubah keadaan, tetapi mengubah cara kita menghadapi keadaan. Sahabat terkasih, hari ini mungkin belum sempurna. Ada hal-hal yang belum selesai. Ada doa yang belum terjawab. Namun, malam ini kita diingatkan, Tuhan Yesus masih berdiri di tempat yang dekat. Kuasanya masih mengalir. Pemulihan masih tersedia. Mari kita menutup hari ini bukan dengan kekhawatiran, tetapi dengan kepercayaan. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, di malam yang tenang ini kami datang kepadamu. Kami membawa kelelahan kami, pikiran kami yang penuh, dan hati kami yang rindu dipulihkan. Kami percaya kuasa-Mu tidak berkurang. Jamalah kami malam ini, pulihkan jiwa kami, dan berikan kami damai yang sejati. Kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, dan kami memilih beristirahat dalam hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, kiranya renungan malam ini menolong kita untuk mengakhiri hari dengan damai dan pengharapan. Kiranya firman Tuhan menjadi tempat kita beristirahat dan sumber kekuatan untuk hari yang baru. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.